Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon hikmat-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Saat Melewati Padang Gurun. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang saya kasihi, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun selama 40 hari 40 malam. Seluruh bangsa Israel mengalami panas terik, sehingga membuat umat Israel bersungut-sungut. Bahkan mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Namun, di balik semua itu, Tuhan memiliki tujuan. Tuhan ingin melatih iman umat Israel agar menjadi kuat. Tuhan ingin bangsa Israel mengetahui kebesaran serta kuasa Tuhan, bahwa sekalipun di padang gurun, mereka tidak kekurangan satupun yang baik. Tuhan memberikan penyertaan-Nya kepada bangsa Israel lewat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sehingga mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu pula dalam perjalanan hidup kita, kehidupan silih berganti. Ada kalanya Tuhan mengizinkan anak-anak-Nya untuk masuk ke dalam padang gurun, sebuah tempat yang jauh dari kenyamanan. Bayangkan diri kita berada sendirian di tengah padang gurun yang amat panas. Pasir yang begitu menyiksa ketika kita berjalan di atasnya. Berada di padang gurun membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang lebih dari biasanya, dan pasti sangat melelahkan. Berjalan di padang gurun berarti kita dihadapkan pada tantangan, situasi yang sulit, dan mungkin juga kegagalan. Sebuah situasi di mana kita akan tahu bahwa kekuatan dan kepintaran kita tidak lagi berarti. Di saat seperti itulah, kita seharusnya mulai sadar bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang harus mengalami masa-masa padang gurun terlebih dahulu sebelum mereka dipakai secara luar biasa.
seperti contoh Yusuf, Abraham, Musa, Daniel, Daud, Paulus, dan murid-murid Yesus lainnya. Bahkan Yesus sendiri pernah melewati masa kelam, melewati padang gurun untuk sebuah proses. Orang Israel juga harus melewati padang gurun selama 40 tahun sekeluarnya mereka dari Mesir untuk memasuki tanah terjanji, tanah Kanaan. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengizinkan kita, anak-anaknya, untuk masuk ke dalam padang gurun? Apakah karena Tuhan ingin menyiksa anak-anaknya? Tentu tidak. Tuhan mengizinkan kita terdampar di padang gurun dengan tujuan agar kita menjadi kuat, teruji, dan berkualitas. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang penuh kesombongan. Tuhan tidak ingin kita memiliki sikap hati yang salah. Tuhan tidak ingin kita terlena, menjadi manja, dan lemah. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam padang gurun, di sana kita ditempa untuk memiliki otot-otot rohani yang kuat dan belajar untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Belajar bahwa kehebatan kita tidaklah ada apa-apanya, dan nanti ketika kita keluar dari padang gurun, kita akan jauh lebih bisa menghargai kehidupan dan Sang Pemilik kehidupan. Tuhan berpesan demikian dalam Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tanpa melewati berbagai ujian di padang gurun, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang lemah, mudah sombong, cepat menjadi lemah dan manja. Karena iman kita belumlah teruji, karena kita belum merasakan bagaimana yang namanya penderitaan. Adalah sangat penting bagi setiap kita untuk dilatih memiliki iman yang teguh, tahu untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita lewat berbagai pengalaman di padang gurun. Jika saya ibaratkan padang gurun sebagai sebuah ujian, maka lulus atau tidak dari padang gurun tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tegar dan taat untuk belajar dari segala penderitaan dan bisa benar-benar menghargai tanah perjanjian yang disediakan Tuhan di depan? Atau kita memilih untuk menyerah dan kembali ke Mesir, yang berbicara mengenai kembali kepada dosa-dosa lama kita? Apakah kita memilih untuk belajar bergantung kepada Tuhan saja, atau kita malah memilih tawaran-tawaran instan yang penuh tipu daya iblis lewat penyembahan berhala? Semua ini penting untuk disikapi,
karena lewat padang gurun inilah Tuhan ingin menguji bagaimana isi hati dan sikap kita sebenarnya. Tidak mudah, tidak menyenangkan, menyakitkan. Itu semua akan dirasakan ketika kita berada di padang gurun. Tapi ingatlah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan menghadapinya sendirian. Tuhan berjanji bahwa dalam masa padang gurun sekalipun Dia akan selalu menjaga kita layaknya biji matanya sendiri. Ulangan 32 ayat 10 berbunyi demikian. Didapatinya Dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Seperti halnya Yesus yang tetap dilayani oleh para malaikat ketika dibawa oleh Roh ke dalam padang gurun, Markus 1 ayat 13. Demikian pula perjalanan anak-anaknya yang takut akan Dia di dalam kesesakan. Lihat apa kata Daud dalam Mazmur 24 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yakobus mengingatkan kita juga mengenai akhir indah dari sebuah perjalanan di padang gurun yang penuh pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasihi, janganlah menyerah, janganlah putus asa, dan jagalah diri agar jangan malah terjatuh ke dalam kesesatan ketika berada di padang gurun. Itu adalah sebuah proses menuju kedewasaan rohani yang menyiapkan kita untuk tidak lupa diri ketika kita mengalami keberhasilan dan berkat-berkat dari Tuhan. Proses padang gurun adalah sebuah proses pendewasaan rohani agar kita menjadi umat-Nya yang layak. Jadi saudara, kita tidak perlu cemas karena semua pasti dapat kita jalani. Ketika kita berada dalam padang gurun, tetaplah melekat pada Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Bersama Tuhan, kita pasti kuat serta mampu melewati setiap masalah. Saat dekat dengan Tuhan, jiwa kita pun juga akan tenang, sebab Dia adalah sumber ketenangan kita. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, jangan panik, tetap tenang dan dekat dengan Tuhan, maka semua pasti dapat diatasi. Ketika kita di padang gurun, Tuhan akan selalu menyatakan mujizat serta pertolongannya. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Sebesar apapun masalah yang ada, percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Ketika kita berada di padang gurun, tetaplah berfokus kepada Tuhan, supaya iman kita menjadi kuat. Dari Tuhan sajalah datang pertolongan kita. Walaupun banyak ujian yang terjadi, tetaplah percaya bahwa di balik setiap proses ada berkat Tuhan yang akan diberikan. Dalam hidup ini, Tuhan tidak selalu menjanjikan hidup tanpa tantangan. Tidak selamanya kita berada dalam zona yang nyaman, tetapi ketika kita harus melewati masalah, jangan takut, karena pasti ada tujuan Tuhan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang telah menguatkan kami mau tetap kuat dan fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami dalam padang gurun, kami tidak akan takut dan tawar hati, karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan punya tujuan dan rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.